Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Tentunya sesuai judul yaitu dua bahan yang wajib diketahui petani pemula. Apa saja? Oke. Sebelum ke situ teman-teman, kita akan melakukan pengantar terlebih dahulu. Kalau teman-teman pemula itu mau berbudidaya teman-teman, misal ini lahan teman-teman, kemudian ini bedengan. Langkah pertama teman-teman pasti akan memasukkan bahan organik di dalam bedengan itu. Sehingga bedengan ini nantinya akan menjadi tempat yang subur, ditanami tanaman dan atau tumbuh dengan baik. Tetapi teman-teman, bahan organik itu kalau belum terurai dengan baik, maka nanti yang akan mengurainya adalah jamur atau patogen yang lain. Sehingga tanaman teman-teman akan terinfeksi oleh jamur yang jahat itu, patogen yang jahat itu, sehingga tanaman teman-teman akan penyakitan. Karena jamur atau patogen itu ibarat ini adalah tanaman, jamur itu harus nempel di tanaman itu. Maka terus-menerus akan menjalar ke atas, kemudian tanaman itu akan mati. Maka dari itu dua bahan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sebelum penyebaran bahan organik di dalam tanah. Bisa juga disusulkan atau diaplikasikan pada saat pengocoran pupuk. Oke teman-teman, yang pertama yaitu yang wajib Anda ketahui yaitu adalah EM4. Yang kedua adalah jamur Trichoderma dan Glioblastoma. Maaf kalau salah menulis teman-teman. R4 ini adalah bakteri teman-teman. Kalau Trichoderma dan Glioblastoma adalah jamur. Oke. Fungsinya sama teman-teman. Yang pertama yaitu adalah mengurai bahan organik. Jadi EM4 ini teman-teman dan jamur Trichoderma dan Glioblastoma ini sifatnya nanti akan menekan jamur atau patogen yang jahat. Singkatnya kalau EM4 dan Trichoderma ini adalah tentara yang baik. Tetapi kalau yang ada di dalam tanah ada fusarium, ada patogen atau jamur yang jahat yang nanti akan menginfeksi tanaman, itu akan diserang dulu oleh E4 dan Trichoderma ini teman-teman. Saat teman-teman mau fermentasi atau melakukan pengocoran di dalam tanah. Oke? Nah, yang kedua teman-teman, E4 dan Trichoderma ini akan mengembalikan sifat asli tanah. Sifat asli tanah yang baik, itu akan mengandung 3. Ya, sifat tanah. Yang pertama, tanah itu memiliki fisika yang baik, struktur fisika yang baik, yaitu tanahnya gembur, mudah menyerap air, mudah menahan air, dan juga nanti tanah itu kalau gembur, akar itu akan menjadi kemana-mana dengan baik teman-teman tentunya. Yang kedua teman-teman, sifat tanah yang baik itu adalah mempunyai unsur kimia yang baik. Jadi di dalam tanah itu teman-teman, seharusnya ada unsur-unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur mikro yang lainnya. Sehingga di dalam tanah itu seharusnya tanaman itu sudah ada makanan pemula untuk dimakan. Kalau sifat tanah ini baik.
Kemudian yang ketiga adalah biologi. Biologi teman-teman, tanah itu akan menjadi tempat beradaptasi, rumah yang baik untuk jamur-jamur yang baik atau jamur-jamur yang jahat. Sehingga tanah itu menjadi dominannya bakteri dan jamur dan mikroorganisme yang lain, sehingga dia dapat berkembang biak secara leluasa di dalam tanah. Tetapi kalau tanah yang buruk, ketika dimasukkan E4 atau nitrogen, dia tidak akan berkembang. Kemudian yang ketiga, teman-teman, EM4 dan trichoderma ini, khususnya EM4, teman-teman, itu akan menyediakan unsur nitrogen menangkap dari udara ataupun di dalam tanah, sehingga nanti akan diserap oleh tanaman. Jadi EM4 itu penambat nitrogen dan fosfat atau fosfor. Oke? Itu teman-teman. Nah, jamur trichoderma fungsinya, teman-teman, bisa menguraikan residu yang ada di dalam tanah. Misal, teman-teman memupuk tidak 100% akan diserap tanaman. Pasti ada sisanya. Nah, peran trichoderma itu akan mengurai residu-residu yang ada di dalam tanah. Baik itu sisa pupuk atau pestisida. Menurut literasi yang kita baca, teman-teman. Itu mengurai residu. Oke teman-teman, jamur ini bisa berkembang dengan baik apabila tanah teman-teman selalu lembab. Tidak kekeringan. Jadi diusahakan tanah itu tidak kering, lembab, tetapi tidak basah. Oke teman-teman. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, biar bakteri atau jamur yang baik tadi bisa efektif di dalam tanah, tentunya kita harus dikuatkan dan dibanyakkan dulu. Karena jamur itu ibarat tentara, teman-teman. Misal musuhnya ada 100, tapi kok kita punya tentara 50, jelas langsung kalah, teman-teman. Tetapi kalau kita perkuat dulu, kita persenjatai dulu, dan kita perbanyak dulu, tentunya dia akan kalah. Walaupun kita jumlahnya 50, apalagi diperbanyak menjadi 1000, melawan 50, pasti langsung KO di tempat, teman-teman. Ya teman-teman, sebelumnya EM4 tadi adalah bakteri, teman-teman. Oke. Mereknya di pasaran itu ada banyak sekali. Yang pertama ada EM4 itu sendiri. Yang kedua ada M21. Teman-teman juga bisa menggunakan Yakult. Kemudian teman-teman jamur yang ada di pasaran tadi, Trichoderma dan Geophagium itu bisa ada di pasaran adalah Anfus. Kemudian ada juga Trichoge. Bisa juga ada Biosigma. Nah, ini teman-teman harganya kalau M4 M21 ini, ya pun ini adalah makanan untuk anak-anak itu, teman-teman. Ini dua, teman-teman, harganya bisa 20 sampai 30 ribu. Bayangkan teman-teman kalau itu per liter. Bayangkan teman-teman kalau butuh 10 liter. Dari gas di awal lagi 20 liter, tapi kita nanti akan mencoba mengabarkan pada teman-teman cara memperbanyak dan membuatnya ini. Oke. Kemudian yang kedua, Anfus, Trichoge, dan Biosigma itu harganya 500 gram, teman-teman. Itu sekitar 30 sampai 50 ribu. Nah, makanya kita harus berbanyak sendiri. Kita bagaimana caranya bertani itu biar ngirit, teman-teman. Oke.
Langsung saja yang pertama, tentunya kita butuh air 1 liter. Kemudian yang kedua, kita butuh botol ukuran 1,5 liter. Kemudian kita butuh E4 atau infus ini tidak bisa dijelaskan satu ya teman-teman. Harus dikembangbiakan sendiri-sendiri di tempat yang terpisah. Ya, E4 atau infus. Kemudian yang ketiga, kita butuh unsur karbohidratnya. Itu ada kentang. Hal yang sudah kita praktekkan ya, ada kentang dan ada tepung. Kemudian kita butuh gula atau molase atau tetes tebu. Itu teman-teman. Nah, E4 ini cukup 50 ml atau infusnya itu berbentuk tepung itu atau 50 gram. Ini juga sama. Nah, kita dalam misalnya teman-teman ada satu rumusnya teman-teman adalah 17 untuk air berbanding 1:1:1. Ini rumusnya. Oke teman-teman, rumusnya adalah 17:1:1. Kalau kita menggunakan tangki 20 liter, berarti 17 liter air, 1 liter molase, 1 liter tepung atau kentang, kemudian 1 liter E4 atau infusnya. Kalau kita pakai 1 liter, berarti 50 ml air, 50 liter E4, 50 liter tepung, 50 ml gula, dan sisanya adalah air sampai 1 liter. Langkah-langkahnya teman-teman, yang pertama, kita rebus dulu air dan kentang. Kalau kita menggunakan tepung tidak usah direbus juga tidak apa-apa, direbus juga tidak apa-apa teman-teman. Kita rebus dulu sampai redup, itu nanti kita bisa blender. Kalau sudah ditunggu dingin dulu kita blender, kemudian kita langsung tambahkan gula E4 dan air. Gula kita aduk, kocok-kocok, di dalam botol juga bisa, hingga gulanya atau molasenya atau tetes tebunya hancur teman-teman. Itu kita bisa sekitar diamkan sekitar 3-10 hari. Itu botolnya nanti akan mengembang dan akan keluar bunyi teman-teman. Nah, kita sudah praktek teman-teman. Ini adalah E4 yang sudah kita aktifkan. Kalau ciri-cirinya berhasil teman-teman, ini airnya akan menjadi keruh. Kemudian botolnya kalau dipegang, ini akan keras karena di dalamnya ada gas. Dan kalau kita buka akan ada suara gini teman-teman. Pestimu. Kemudian akan ada reaksi ini, gelembung-gelembung naik atau buih seperti ini teman-teman. Itu menandakan sudah berhasil, kuat dan banyak. Tinggal kita gunakan. Ini juga, ini tapi di dalam botol 650, ini kita menggunakan 500 ml. Juga sama teman-teman, ini infus, suaranya juga sama seperti ini, dan juga akan menimbulkan reaksi naik sini, tercampur. Kalau berhasil teman-teman, warnanya juga akan jadi keruh. Tapi kalau baru 1 hari atau 2 hari itu akan mengendap. Ini infus, kemudian kentang atau tepung, kemudian air, dan buih sedikit. Tapi kalau sudah berhasil ini akan jadi keruh seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, di bagian terakhir proses pemakaian ya, itu adalah 1:100. Bayangkan mengiritnya teman-teman, dan bayangkan berapa borosnya kalau kita menggunakan
yang belum aktif. Oke, kalau sudah aktif 1:100, tentaranya sudah kuat, tapi kalau yang belum diaktifkan, tentaranya sedikit dan belum kuat, teman-teman. 1:100. Kalau kita menggunakan jerigen ukuran 20 liter, berarti kita cukup menggunakan 200 ml atau 1 gelas minum, teman-teman. Kalau teman-teman punya ukur lebih, oke, ini minimal ya teman-teman, lebih banyak juga lebih bagus. Oke. Nah, ini bisa dikocokkan tunggal sendiri, teman-teman. E4 sendiri, infus sendiri. Kita sarankan terpisah ya teman-teman. Misal minggu ini kita menggunakan E4, minggu besok kita menggunakan infus gitu ya teman-teman. Mau tunggal atau kita campurkan pupuk, tergantung kondisi tanamannya itu kurang nutrisi atau tidak. Kemudian teman-teman bisa juga dicampur, teman-teman, campur pupuk. Kalau dicampur pupuk, kalau misal teman-teman dalam 20 liter air ini, atau pupuk itu biasanya adalah 2 kilo per 200 liter air, berarti seharusnya teman-teman normal ya di 20 liter air ini kita menggunakan 200 mililiter, teman-teman, atau gram ya, 200 gram. Tetapi teman-teman, kalau kita mengaplikasikannya menggunakan E4 atau infus tadi, teman-teman, kita cukup separuh saja, jadi 100 ml per gram. Jadi kita pupuknya tidak usah dijadwal, tapi kita lihat kondisi tanamannya, teman-teman. Oke? Seperti itu, teman-teman. Nah, sekali lagi, pengaplikasiannya tidak boleh bersama-sama antara infus dan E4. Harus sendiri-sendiri. Misal, minggu pertama kita menggunakan infus plus pupuk. Kemudian minggu kedua kita menggunakan E4 plus pupuk. Minggu ketiga kita tunggal E4 atau infus, nggak boleh. Kemudian selanjutnya tergantung, yang penting setiap teman-teman ngocok dikasih seling infus E4 seperti itu. Oke teman-teman, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.